Selamat datang di Rejuge Channel. Sekarang kita akan membahas mengenai kelinci lagi. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar semua informasi yang kami berikan bisa teman-teman ketahui. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe untuk mengetahui atau mendapatkan video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton. Sekarang kita akan membahas 7 jenis penyakit yang sering menyerang ternak kelinci, beserta dengan penyebab, gejala, dan cara mengatasinya. Ayo kita simak. 1. Penyakit gudik atau kudis atau disebut juga skebis pada kelinci. Penyakit gudik, kudis atau skebis pada ternak kelinci disebabkan oleh tungau. Bagian-bagian tubuh yang sering diserang penyakit ini adalah tepi telinga. Gejala penyakit gudik atau kudis pada ternak kelinci yaitu gejala serangan tungau terlihat dengan timbulnya bintik-bintik coklat pada bagian tepi telinga. Gejala tersebut biasanya akan menjalar ke sekitar mata, hidung, dan pangkal kuku jari kaki. Pangkal kuku jari kaki kelinci yang terserang akan membengkak dan berwarna kemerahan. Jika tidak segera diobati, penyakit gudik akan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Pengendaliannya dari penyakit gudik atau kudis atau sering disebut dengan skebis ini pada kelinci yaitu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya. Kelinci yang terserang penyakit skebis atau gudik ini diisolasi agar tidak menular kepada kelinci lainnya. Selanjutnya yaitu mengolesi bagian pada luka menggunakan salep belerang 2-3 kali dalam sehari. Kedua yaitu penyakit flu kelinci atau pilek atau influenza. Penyakit pilek atau influenza pada kelinci disebabkan oleh virus atau bakteri. Meskipun tergolong penyakit ringan dan tidak berbahaya, namun jika tidak segera diobati dapat berakibat fatal. Lingkungan kandang yang lembab atau kurang sinar matahari dapat memicu perkembangbiakan virus atau bakteri yang menyebabkan flu. Gejala penyakit pilek atau flu pada kelinci. Nafsu makan ternak kelinci menurun, kelinci mengalami bersin-bersin dan malas bergerak. Hidung dan lubang hidung kelinci terlihat basah dan kaki kelinci sering menggaruk bagian tersebut. Pada serangan berat dan lama akan menyebabkan peradangan pada rongga hidung dan menyebabkan gangguan pernapasan sehingga kelinci menjadi lemas dan mati. Pengendalian penyakit flu atau pilek pada ternak kelinci yaitu bagian hidung kelinci penderita disekam menggunakan kain lembut dan air hangat, kemudian dilap hingga kering. Kemudian diolesi salep ginosida dan ternak kelinci dijemur sebentar. Untuk salep ini bisa didapatkan di apotik atau bisa juga ditetesi menggunakan obat tetes influenza. Kelinci penderita flu atau pilek diletakkan pada kandang yang lebih hangat. Usahakan kandang kelinci menghadap ke arah timur agar cukup mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga yaitu penyakit diare pada ternak kelinci. Penyakit diare pada ternak kelinci sering dianggap hal yang biasa. Begitu juga dengan saya pada saat pertama kali memelihara kelinci. Padahal diare bisa menyebabkan kematian. Ternak kelinci yang mengalami diare jika dibiarkan dapat menyebabkan perut kelinci kembung dan tidak jarang mengakibatkan ternak kelinci mati. Tetapi kasus dalam ternak kelinci saya belum ada yang sampai mati. Penyakit diare pada kelinci bisa disebabkan oleh pakan yang diberikan. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan ternak kelinci mengalami diare. Ternak kelinci diberi pakan yang sudah basi atau ampas tahu yang sudah basi. Ternak kelinci hanya diberi pakan hijauan yang tinggi kandungan airnya atau tidak dijemur semalaman. Selanjutnya yaitu pakan hijauan yang diberikan dalam keadaan
masih sangat segar atau tidak dibiarkan juga, ini sama seperti yang kedua. Ya, selanjutnya, waktu dan jumlah porsi pakan yang diberikan pada ternak kelinci tidak tetap atau berubah-ubah. Selanjutnya itu memberi pakan tidak seimbang antara pakan berserat kasar dan pakan tidak berserat. Di sini biasanya saya memberikan beberapa jenis, yaitu paling sedikit 3 jenis makanan untuk kelinci. Gejala diare pada ternak kelinci yaitu nafsu makan ternak kelinci menurun dan bahkan hilang nafsu makannya, dan dapat mengakibatkan penyakit yang lain, bukan hanya diare. Yang kedua, kelinci malas bergerak dan lebih sering diam di pojok kandang atau sisi kandang. Yang ketiga, gejalanya bulu-bulu tubuh kelinci terlihat kasar. Gejala yang keempat, perut kelinci kosong. Gejala yang kelima yaitu kotorannya terlihat encer. Untuk cara pengobatan penyakit kelinci yang diare yaitu 1. Memberikan pakan yang seimbang antara pakan berserat atau di sini diberikan pakan yang berjenis, bukan hanya satu jenis saja. Yang solusi yang kedua yaitu memberikan pakan dengan kadar protein yang sesuai dengan kebutuhan ternak kelinci. Yaitu di sini biasanya untuk pakannya saya memberikan 1,5 genggaman tangan kalau kelincinya sudah besar atau menjelang siap kawin. Pakan yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu hijauan yang diberikan setelah layu. Solusi yang keempat, kelinci yang menderita diare diberi pakan batang dan daun kacang-kacangan yang sudah dikeringkan, karena kandungan airnya sedikit dibanding dengan pakan hijauan lainnya. Cara mengobati diare yang kelima yaitu mencampur pakan dari ampas tahu dengan obat diare manusia dengan dosis yang disesuaikan dengan ukuran tubuh anak-anak atau usia kelinci. Biasanya di sini kalau saya memberikan itu di anjuran obat diare itu setara dengan usia anak kecil. Yang keenam, solusinya yaitu pakan dari ampas tahu harus diganti dengan yang baru. Ya, solusi yang ketujuh yaitu kelinci yang terserang diare diberi perasan air kunyit melalui mulut dengan dosis 2-3 ml. Penyakit kelinci yang keempat yaitu cacingan pada kelinci. Cacingan pada kelinci disebabkan oleh cacing pita, cacing tambang, dan cacing gelang. Gejala cacingan pada kelinci yang pertama, nafsu makan ternak kelinci turun atau hilang. Yang kedua, tubuh kelinci kelihatan kurus. Gejala yang ketiga yaitu tubuhnya lemah dan pucat atau lemas, terlihat lemas. Untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa menggunakan yaitu pertama, selalu menjaga kebersihan kandang. Ini adalah hal yang paling utama dalam beternak hewan apapun. Yang kedua yaitu memberi pakan yang bergizi dan bersih. Yang ketiga, pemberian obat cacing. Ini disesuaikan seperti dosis anak-anak. Untuk pemberian obat cacingnya yang dicampur dengan pakan ampas tahu atau pelet juga bisa. Yang kelima yaitu penyakit radang pada mata kelinci. Penyebab radang mata pada kelinci ini bisa karena bakteri, debu, dan asap atau benda kecil lainnya. Bisa juga dikarenakan kelinci suka menggosokkan kepala atau pipinya ke dinding kandang atau benda keras sehingga mengenai mata. Gejala radang mata pada kelinci yaitu keluarnya air mata yang menyebabkan bulu di sekitar matanya basah atau kusam. Untuk pengobatannya sendiri, teman-teman dapat menggunakan obat tetes yang mengandung antibiotik. Obat tetes diteteskan pada mata kelinci atau dioleskan. Kalau yang penyakit yang keenam ini itu
tergantung kelinci kita dipelihara secara koloni atau sendiri-sendiri. Karena yang keenam ini adalah kelinci memakan bulunya sendiri. Ini disebabkan karena kurangnya pakan yang mengandung serat dan mineral yang bisa menyebabkan kelinci memakan bulunya sendiri. Biasanya hal ini terjadi pada kelinci yang masih muda, yang sedang tumbuh dewasa dan dipelihara secara koloni. Sekarang kita lanjut kepada penyakit yang ketujuh, teman-teman. Penyakit yang ketujuh ini adalah penyakit kudis telinga. Penyebab penyakit kudis ini adalah kutu. Kutu akan hidup atau menyerang permukaan kulit kelinci kita pada bagian dalam telinga. Untuk gejalanya, penyakit kudis telinga kelinci ini yaitu kelinci suka menggeleng-gelengkan kepalanya karena telinga terasa gatal dan sering digaruk sehingga menimbulkan goresan. Kulit telinga bagian dalam keras dan bersisik dan bercorak coklat. Untuk cara pengobatan pada kelinci kita yaitu kudis telinga dapat diobati menggunakan salep, jalf, dan krim skabisit. Demikianlah pembahasan kita kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam peternak kelinci.